Kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini di tanggal 12 Ramadan kita masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali mengkaji bersama tentang masalah tarbiyah, bagaimana kiat kita di dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana karakter seorang pendidik yang sukses. Bagaimana karakter seorang pendidik yang sukses. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya di antara karakter ciri pendidik yang sukses adalah seorang pendidik yang berilmu. Yaitu berilmu bagaimana seorang pendidik itu semangat di dalam belajar tarbiyah. Kemudian setelah berilmu, pentingnya keikhlasan. Karena dengan keikhlasanlah seseorang ketika mendidik akan membuahkan hasil, akan sukses, akan mendapatkan pahala yang besar dengan keikhlasan. Kemudian di antara kiatnya pula adalah bagaimana kita untuk berusaha mensolehkan diri. Kalau orang tua baik, insya Allah maka anak pun akan ikut baik. Ibarat bahwasanya buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian karakter yang berikutnya adalah tanggung jawab. Ya, bagaimana seorang pendidik itu harus bertanggung jawab terhadap anak didiknya. Dan terakhir kemarin yang kita bahas adalah tentang apa? Tentang kesabaran. Kalau kita ingin sukses dalam mendidik anak, maka harus punya kesabaran. Di antaranya kemarin yang kita bahas, beberapa hal yang harus dikuatkan kesabarannya adalah yang pertama apa? Sabar di dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Jadi sampai saat ini kita harus konsisten, harus istiqomah, bersabar di dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Mumpung masih anak-anak, maka kita biasakan hal-hal yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, kebiasaan yang baik, dengan harapan semoga nanti bisa melekat di saat dewasa kelak. Jadi kita perhatikan, sabar dalam membiasakan perilaku yang baik. Kemudian sabar yang berikutnya apa kemarin? Sabar dalam menghadapi pertanyaan anak. Kita harus sabar dengan berusaha menjawab pertanyaan anak sebaik mungkin. Dan jangan sampai merasa bosan sehingga menjawab sekenanya saja, menjawab dengan tidak memperhitungkan jawaban tersebut. Jadi alhamdulillah kita syukuri kalau anak itu rasa inginnya besar, rasa ingin tahunya itu tinggi sehingga sering bertanya, maka kita syukuri dengan cara bersabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian berikutnya sabar menjadi pendengar yang baik. Bagaimana seorang murabbi, seorang pendidik itu belajar menjadi pendengar yang baik. Jadi nggak hanya menjadi pembicara yang baik, tapi juga pendengar yang baik.
Dan yang terakhir yang sangat penting pula adalah bersabar ketika amarah, emosi memuncak. Sabar, berusaha untuk jangan sampai, terutama jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan karakter pendidik yang sukses adalah fokus. Seorang pendidik itu akan bisa sukses apabila bisa fokus, serius, benar-benar perhatian di dalam mentarbiyah anak. Jangan sampai tarbiyah itu hanya sebagai sambilan saja. Jangan sampai sebagai sambilan saja. Apalagi memang profesi kita adalah seorang murabbi, seorang pendidik, yang tentunya seharusnya lebih fokus lagi. Lebih fokus mencurahkan perhatian terbesarnya dengan apa? Dalam mendidik anak. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas kira-kira fokus apa saja yang penting untuk kita perhatikan. Karena yang namanya fokus itu kan banyak, ini fokus dalam hal A, B, C, D dan seterusnya. Maka apa? Perlu kita rinci kira-kira fokus dalam hal apa saja yang penting untuk sangat kita perhatikan. Yang pertama Ustadzah yang dirahmati Allah, yang pertama adalah fokus pada solusi. Ini penting sekali, fokus pada solusi. Jadi fokus pada tujuan itu sangatlah penting dalam mendidik anak. Kalau kita fokus kepada solusi, maka dengan demikian kita akan bisa bergerak menuju ke arah yang lebih benar. Bisa fokus kepada solusi akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka fokus sebagai orang tua tentunya adalah fokus bagaimana mendidik anak menjadi lebih baik, menjadi soleh, memiliki akhlak yang baik, berkarakter yang positif. Meskipun kita lihat orang tua dalam masalah fokus terhadap diri anak itu berbeda pendapat dalam hal ini. Karena ternyata sebagian orang tua ada yang justru lebih fokus pada hal-hal negatif yang ada dalam diri anak. Misalnya apa? Misalnya lebih fokus pada perilaku buruk anak, bukan perilaku baiknya. Nanti akan kita bahas mana yang sikap yang tepat dalam masalah ini. Ada yang lebih fokus, jadi lebih fokus kepada kekurangan anak, bukan kelebihannya. Kita ulangi ya, jadi sebagian orang tua ada yang lebih fokus terhadap perilaku buruk anak daripada perilaku baiknya. Ada yang fokus dengan kekurangan anak daripada kelebihannya. Demikian pula ada yang lebih fokus ke masalah daripada solusi. Ya, ada yang lebih fokus pada masalah bukan solusi. Ada yang lebih fokus pada penyebab kegagalan, bukan pada hasil yang ingin dicapai.
Ya meskipun tujuannya adalah agar anak itu agar memperbaiki diri. Namun terkadang caranya fokus ini tidaklah ideal, namun justru malah berakibat buruk. Jadi ustadzah yang terhormati Allah, bagaimana seorang pendidik bisa fokus kepada solusi bukan pada masalah. Contoh, sering atau terkadang anak itu datang kepada kita menceritakan masalahnya. Banyak orang tua mengambil jalan mudah dengan langsung memberi nasihat dan solusi. Jadi banyak orang tua yang mengambil jalan mudah dengan langsung memberikan nasihat dan solusi. Nah, seperti ini ya, maka setidaknya ada dua resiko dari kebiasaan ini. Yang pertama adalah saat ketika nasihat tidak diterima atau bahkan tidak dipatuhi oleh anak, maka orang tua jadi marah dan terkadang jadi perdebatan yang panjang. Kedua, bahwasanya apa? Kebiasaan menyuapkan solusi. Jadi ternyata ada istilah menyuapkan solusi. Sebagian orang tua itu tidak mendidik anaknya mandiri, jadi masih disuapi terus. Jadi ustadzah yang terhormati Allah, memang kita harus peka ya. Kalau waktunya anak itu mandiri, ya kita latih mandiri. Makan sendiri, mandi sendiri, buang air besar sendiri, tidur sendiri. Bahkan dalam masalah bagaimana memberikan solusi, ternyata di sana ada istilahnya menyuapkan solusi. Yang ini terkadang bisa menyebabkan anak menjadi tidak memiliki kemampuan untuk apa? Menyelesaikan, mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kalau kita suapi terus, yang namanya disuapi terus nih, terkadang menjadikan anak itu apa? Tergantung pada orang lain. Tergantung pada orang lain, bahkan terkadang jadi mudah frustasi karena tidak terbiasa untuk menghadapi masalah. Maka ustadzah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, nah orang tua di sini bagaimana memberikan bimbingan kepada anak untuk fokus pada solusi. Karena solusi itu nih, karena kita kan cari bagaimana solusinya Ustadz, ada masalah seperti ini. Ya, ketika kita mencari solusi dan melatih anak juga untuk memikirkan solusinya, ini secara kita lihat ya, ini merupakan dalam rangka belajar. Jadi solusi selalu identik dengan apa? Dengan proses belajar. Sedangkan fokus terhadap masalah justru membuatnya makin tenggelam ke dalam masalah dan sibuk menyalahkan orang lain. Sibuk menyalahkan keadaan dan orang lain. Jadi saudara, kalau kita punya anak ada masalah, ketika ada masalah maka kita harus bijak. Bagaimana apakah fokus
Fokus kita itu bagaimana fokusnya ke masalah atau ke solusi. Yang ternyata kalau fokus ke solusi itu lebih menjadikan apa? Seseorang bisa belajar bagaimana untuk menjadi yang lebih baik. Dan kebalikannya, fokus kepada masalah ya terkadang malah apa? Menjadikan seseorang larut ataupun tenggelam dalam masalah. Ya. Demikian pula ustadzah yang dirahmati Allah, bahwasanya fokus pada solusi itu akan membuka banyak alternatif dalam penyelesaian. Ini diantara nilai positifnya, kelebihannya. Ketika seseorang fokus kepada solusi, maka insya Allah akan mendapatkan beberapa alternatif penyelesaiannya. Beda kalau seseorang itu hanya fokus ke masalah terus dan tidak berpikir solusinya, maka akan larut tenggelam dalam masalah tersebut. Demikian pula fokus kepada solusi itu akan melatih anak agar mampu menasihati dirinya sendiri. Ya. Fokus pada solusi melatih anak bagaimana anak itu mampu menasihati diri sendiri. Nah, ini kalau nasihat berasal dari diri sendiri, seberat, sekeras apapun nasihat tersebut, kalau berasal dari diri sendiri, maka insya Allah akan lebih mudah diterima. Akan lebih mudah diterima nasihat berasal dari diri sendiri. Jadi bagaimana fokus kepada solusi itu melatih kemandirian anak, menjadikan anak tidak larut, tidak mudah terbawa arus. Bahkan apa? Bahkan ibaratnya kalau sudah dilatih seperti ini, orang tua tidak perlu menjadi polisi, ya, tidak perlu menjadi polisi atau pusat solusi sepanjang hidup, karena anak sudah terlatih. Contohnya apa ini? Contohnya apa di sini? Contoh, mungkin kita pernah melihat, ketika kita melihat kamar anak berantakan, terutama ini anak yang sudah mengerti ya, sehingga terdorong untuk memarahi kamar tersebut, memarahi apa? Anak tersebut, atau ingin membereskannya sendiri. Gimana Ustazah kalau seperti ini kita melihat kamar anak itu berantakan? Apakah termasuk sikap yang tepat adalah langsung memarahi anak, atau bahkan kita nggak memarahi tapi apa, kita bereskan sendiri? Kalau kita memarahi, ya langsung memarahi, atau mungkin ya langsung kita bereskan sendiri, ini namanya tidak fokus ke solusi, namun fokus ke masalah. Padahal kalau kita ingat-ingat, kapan kita pernah melihat kamar anak itu rapi? Pasti pernah. Nah, dalam hal ini maka apa? Maka
orang tua fokus kepada solusi bagaimana anak bisa merapikan tempat tidurnya. Jadi kita lihat bagaimana anak tersebut ya punya keinginan untuk merapikan tempat tidurnya yang berantakan tersebut. Mungkin kita biarkan ya, coba kita biarkan anak kalau belajar ya di kamar yang berantakan, ditumpukan barang, mungkin akan apa? Akan ya merasa tidak nyaman. Jadi ustadzah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, memang demikian nih. Jadi ada saatnya kita itu fokus kepada solusi. Yang penting gimana jalan keluarnya. Dan jangan terlalu larut dalam masalah-masalah sehingga kadang terlupakan bagaimana solusinya. Dan sebaik-baik solusi kalau dalam agama kita adalah dengan memperbaiki ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jalan keluar, solusi dari berbagai macam permasalahan, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang mungkin sebagian orang tua itu mengingat-ingat, mencela kesalahan anak yang sudah lampau. Jadi masalahnya diulang-ulang terus dan tidak berpikir bagaimana solusinya. Meskipun kita di dalam mencari solusi memang harus ada pendalaman masalah, mengamati masalah. Namun kita harus juga fokus bagaimana mencari solusinya. Ini yang pertama. Iya, para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini penting sekali bagaimana seorang pendidik itu fokus kepada sebuah solusi. Kemudian berikutnya di antara yang harus kita fokuskan adalah bagaimana orang tua itu bisa fokus pada perilaku baik, bukan hanya perilaku buruk anak. Jadi terkadang orang tua itu yang dilihat kok cuma kekurangan anak terus, sedangkan kelebihan anak itu kurang diperhatikan. Jadi orang tua itu terkadang tanpa sadar sering membuat masalah. Terkadang mungkin perilaku anak semakin buruk karena mungkin orang tua memberikan perhatian yang terlalu sedikit pada perilaku baik, nggak perhatian dengan nilai positif anak. Nah, kalau keburukan anak mungkin orang tua langsung segera menyalahkan. Maka di sini ustadzah yang terhormati Allah, kita juga perlu sekali melihat kelebihan anak. Apa nilai positif anak di sini? Yang dengannya kita bisa bisa mengoptimalkan, bisa membangkitkan, memaksimalkan bakat yang dimiliki oleh anak.
Jadi apa? Sebagian orang tua sangat mudah mengabaikan anak ketika mereka sedang berperilaku baik. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah sebagian orang tua tidak perhatian ketika anak itu sedang berperilaku baik. Yang mereka perhatikan hanyalah ketika anak berbuat buruk. Nah, cara mendidik seperti ini ada sisi negatifnya, ada sisi kekurangannya. Apa saja? Apa di antara sisi negatifnya, dampak negatifnya? Kalau orang tua hanya perhatian dengan kekurangan anak, kamu itu anak yang ini, yang kurang dalam masalah ini itu, sedangkan tidak memperhatikan sisi positif, sisi perilaku yang baik, maka kalau sikap seperti ini ada dampak negatifnya. Di antaranya adalah anak akan semakin meningkatkan volume kenakalannya. Jadi orang tua kalau hanya fokus pada keburukan atau kekurangan anak dan tidak memperhatikan kelebihan anak, maka ini akan menjadikan anak bisa meningkatkan volume kenakalannya. Sehingga sejalan waktu anak belajar, anak mulai paham, oh ternyata untuk mendapatkan perhatian orang tua, oh ternyata untuk mendapatkan perhatian itu dengan cara melanggar aturan. Gitu ya, melanggar aturan, karena merasa kalau kekurangan kan diperhatikan, punya kelebihan malah enggak diperhatikan. Bahkan ya, jangan sampai anak itu kok malah lebih senang kalau dimarahi atau disalahkan ketimbang diabaikan atau dicuekin. Jadi terkadang memang ini yang harus kita pahami, bahwasanya kenapa anak itu kok jadi mungkin susah diatur, kok agak berontak, ya bisa jadi apa? Karena kurang perhatian kita, sehingga anak cari perhatian. Maka ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun juga melatih rasa syukur kita nih. Terkadang kita hanya melihat sisi negatif, sisi kekurangan pada diri anak, dan tidak melihat sisi positifnya, sehingga menjadikan orang tua itu kurang bersyukur. Kok anak saya seperti ini, kekurangannya ini itu, tanpa melihat sisi kelebihannya. Maka sebagai orang tua yang bijak, kita berusaha bagaimana kita bisa proporsional dalam masalah ini. Juga kita perhatikan sisi positifnya. Ini yang menjadikan orang tua itu bisa lebih bersyukur dan bisa tepat di dalam mengarahkan, memberikan nilai-nilai tarbiyah pada diri anak. Jadi para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka ini yang menjadi perhatian kita, fokus pada perilaku baik atau fokus pada kelebihan, bukan kekurangan. Jadi ketika kita fokus dengan kelebihan, yang perlu kita pahami ya, bahwasanya
mengakui kelebihan itu tidak sama dengan memuji. Kalau memuji itu bersifat umum. Itu ketika kita memberikan pujian kepada anak, ya, membuat anak tersebut senang, masya Allah, ya. Jadi kalau pujian itu kalau kita misalkan seperti permen, pujian itu apa? Seperti permen, terasa manis, namun kurang gizi atau kurang nutrisi. Jadi pujian itu jika dikonsumsi terlalu banyak, maka apa? Dapat merusak nafsu makan anak. Kan gitu nih. Jadi pujian itu seperti permen, terasa manis, namun terkadang kurang nutrisi, kurang gizi. Dan jika dikonsumsi terlalu banyak, dapat merusak nafsu makan anak. Ya. Sehingga kita akan lebih perhatian dengan pujian yang lebih berbobot, pujian yang berkualitas, yaitu pujian yang spesifik. Yaitu ketika kita mengungkapkan persetujuan kita setuju dengan perilaku anak tertentu. Jadi selain membuat anak senang, bangga, ya. Dan juga pujian tersebut dimaksudkan untuk menguatkan hal-hal yang positif yang baru dikerjakan anak tadi. Contohnya nih, masya Allah nak, kamu masya Allah membereskan tempat tidur sendiri, masya Allah rapi ya, jadi nyaman kamar kamu. Ada anak mungkin berbagi dengan adiknya, terima kasih, masya Allah sudah berbagi dengan adik, alhamdulillah kakak baik hati deh. Jadi ternyata mengakui kelebihan anak sebenarnya adalah menyadari secara spesifik tentang apa? Kelebihan anak kita. Jadi ini yang justru bisa memaksimalkan potensi. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau memetakan potensi para sahabat. Nah, kita pun demikian ketika memilihkan jurusan untuk anak nanti kelak. Maka apa? Kita berikan apa yang diminati, apa yang baik untuk anak kita. Kita berikan kebebasan atau pilihan, yang penting tetap diarahkan ke yang baik. Sebagaimana contoh Rasulullah SAW memetakan potensi sahabat. Contoh sahabat yang memiliki kapasitas untuk memimpin, punya strategi, punya siasat, maka ditunjuk sebagai panglima perang. Seperti siapa? Usamah bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lihat bagaimana Nabi di sini perhatian dengan nilai plus, nilai positif, nilai kelebihan ya seorang sahabat, sehingga bisa ditempatkan, diarahkan secara pas sesuai dengan posisinya. Nabi SAW mengangkat Usamah bin Zaid jadi seorang panglima perang melawan Romawi, yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, padahal beliau masih berusia sekitar 18 tahun. Ini contohnya Usamah bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Juga Nabi memetakan
kita dengan mengamati anak-anak kita pun demikian. Oh, anak ini punya kelebihan ini, adik punya kelebihan ini, kakak ini. Nabi juga bagaimana memetakan ada sahabat yang sangat piawai dalam berdakwah, maka diutus menjadi dai atau mubalik. Contohnya siapa? Mu'ad bin Jabal, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma. Karena apa? Punya kemampuan untuk berdakwah. Jadi nanti ustadzah yang dirahmati Allah, jadi tidak harus, dalam artian tidak harus nanti profesi anak itu pokoknya harus ini, harus A, semuanya jadi A, semua jadi B. Tidak bisa demikian, karena masing-masing punya bakat tersendiri, punya kecenderungan tersendiri. Kalau dalam masyarakat saja kita perhatikan, ada yang anaknya jadi TNI, ada yang ke polisi, ada yang dokter, ada yang pebisnis, wirausaha, ada yang guru, ada yang perawat, ada yang farmasi, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira mungkinkah kita jadikan anak kita jadi ustadz semua, jadi ustadzah semua? Nah, di sini perlu apa? Perlu kita pahami kira-kira mana ya kecenderungan anak itu mana? Mana bakat dia? Inilah Rasulullah SAW. Beliau sangat bijaksana, sangat hikmah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan potensi sahabat, kemahiran sahabat ini dalam masalah apa, nilai-nilai positifnya. Contoh yang lain adalah apa? Sahabat yang encer otaknya, selain dipacu untuk menguasai ilmu syar'i, juga diarahkan untuk mempelajari bahasa asing. Contoh seperti siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mempelajari bahasa Suryani ya hanya dalam waktu 15 hari saja. Bahasa Ibrani maksudnya. Maka ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus peka dengan bakat dan potensi anak sejak dini. Yang ini bisa kita latih, kita tingkatkan sejak dini. Dan jangan apa? Jangan menyamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Mungkin si kakak kalau menghafal cepat karena memang IQ-nya tinggi, dan jangan paksa adik untuk apa? Ikut kakaknya karena punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi yang namanya adil bukanlah dengan menyamaratakan. Yang namanya adil bukan apa? Dengan meratakan. Yang namanya adil adalah wad'u syai' fi maudhi'ihi. Adil itu kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka nanti harapannya ya orang tua itu mengarahkan ketika anak kok memilih jurusan yang di situ kurang bermanfaat, jurusan yang mungkin apa? Banyak madaratnya di situ. Susah untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Kira-kira itu kita fokus mana ini? Jadi kita itu punya planning dan punya target. Kira-kira fokus mana yang perlu kita benahi.
Karena tugas kita itu tarbiyah berat, tugas tarbiyah kita itu berat, dan dalam waktu yang sangat lama, selama hayat masih dikandung badan, maka tugas kita itu sangat banyak dan panjang. Maka di sini kita fokus, pentingnya fokus. Fokus mana yang perlu kita perbaiki dahulu. Karena memang sesuatu itu butuh fokus. Seseorang saja ketika mungkin mengerjakan skripsi atau tesis, disertasi, itu juga butuh fokus. Nah, kalau terlalu fokus malah iya. Jadi demikianlah bagaimana seorang murabi itu ya penting untuk apa? Untuk fokusnya pas diarahkan dalam hal yang mana. Ada yang mau fokus kekurangan kepada kekurangan, ada yang fokus kelebihan, fokus masalah atau fokus solusi. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang harus kita perhatikan bersama ya, bagaimana kita bersikap benar dalam memberikan ya fokus kita kemana, dengan harapan ya kita lebih bisa untuk memberikan perbaikan ke arah yang lebih baik. Karena terkadang ya seseorang itu istilahnya ya gagal fokus atau mungkin susah move on-nya, karena terkadang fokusnya hanya ke masalah, berlarut-larut dalam masalah, sehingga tidak ada usaha untuk bangkit untuk menjadi yang lebih baik. Jadi memang benar bahwasanya kalau kita saja nih, masa lalu memang biarlah berlalu. Masa lalu memang biarlah berlalu. Namun juga orang beriman itu juga mengambil pelajaran dari masa lalu. La yuldagu mu'min fi juhrin wahidin marrataini. Yang mana orang beriman itu berusaha untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Bagaimana berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Itulah pengalaman ya, masa lalu yang mana kita harus menatap masa depan, bagaimana masa depan yang lebih cerah. Demikian pula ustadzah, kita pernah punya, mungkin masing-masing punya pengalaman. Ternyata ya Allah, ternyata selama ini saya salah dalam mendidik anak. Saya pun juga demikian ustadzah, kita pun demikian. Ternyata ada salahnya dalam mendidik anak. Ternyata ini nggak selaras dengan tarbiyah nabawiyah, nggak selaras dengan tarbiyah islamiyah, nggak selaras dengan ya bagaimana Nabi dalam mendidik umat dan mendidik sahabat. Yang ternyata memang kita akui dan kita rasakan memang dampaknya besar itu. Kesalahan dalam mendidik dampaknya besar. Bahkan kita rasakan sampai sekarang, dan mungkin kita merasakan susah untuk diperbaiki. Karena memang salah dalam awal mendidik. Namun itu bukan masalah ya, karena kita dalam proses terus belajar. Ketika seseorang ingin berjalan, ingin berlari, pernah merasakan jatuh bangun seperti seorang anak yang baru belajar berjalan ya. Yang penting adalah fokus kita bagaimana untuk memperbaiki tarbiyah kita yang salah kepada anak, yang sampai sekarang kita merasakan dampak negatifnya, dampak buruknya dari tarbiyah yang salah tersebut. Apalagi tarbiyah yang salah tersebut sudah melekat pada diri anak, susah, sangat susah. Contoh apa? Contoh tarbiyah yang salah apa nih? Banyak contoh tarbiyah yang salah pada diri anak kita.
Contoh bagaimana tarbiyah yang salah ketika berbicara dengan anak gak jujur, berjanji kadang tidak ditepati, yang justru malah menjadikan anak itu jadi anak yang pembohong, jadi anak yang gak jujur. Salah dalam mentarbiyah anak sehingga jadi penakut. Karena apa? Sering ditakut-takuti. Jangan nangis, nanti digondol wewe gumbel. Jangan nangis, nanti apa? Di gondol gendruwo. Bahkan kita pun juga demikian. Bahkan para dokter pun kan juga mengeluh nih. Bapak, Ibu, tolong jangan nakut-nakuti anak dengan kami gitu ya. Jangan nangis, nanti kalau nangis disuntik Pak Dokter gitu nih. Jadi senjata nih. Jadi apa? Jadi senjatanya. Akhirnya anak-anak ya takut kalau berobat ke dokter, takut karena memang ya sering ditakut-takuti. Apalagi anak-anak sudah sering dilatih, disetelkan film-film horor. Dan terutama yang membekas pada diri anak itu adalah apa? Anak itu nggih Ustazah, kalau sering kita marahi, apalagi marahinya dengan cara yang benar-benar agak keras gitu nih, ternyata malah yang menjadikan anak tersebut mungkin berwatak keras gitu. Berwatak keras, susah dinasihati. Karena memang ya anak-anak seusia TK, seusia PAUD, yang justru itu yang kita kedepankan adalah sisi kelembutan, sisi kasih sayang, perhatian. Dan mungkin kita sering marahi ya ketika terutama memang kakaknya itu jahil dengan adiknya. Kadang adik dinakali atau adik dipukul, gitu ya. Kadang kita kan memarahi anak karena apa? Nakalin adiknya dipukul, kadang adiknya itu apa? Ditunggangi kayak kuda gitu nih, kayak tikrek gitu kan, adiknya ditunggangi dan lain sebagainya. Terus mungkin adiknya itu juga sebenarnya niatnya menyayangi tapi malah ditindih. Terkadang kita marah dengan anak, dengan sang kakak. Marah karena mungkin ya tadi perilakunya yang membahayakan adik tadi ya. Ditunggangi seperti itu kita marah. Padahal kalau kita renungi, bisa jadi perilaku sang kakak tersebut kepada adik karena memang nggak paham kalau seperti itu adik merasa sakit, yang sebenarnya niatnya itu main, niatnya sayang gitu nih. Jadi alangkah tidak bijaknya kalau kita memarahi sang kakak yang belum tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak paham, kita marahi dengan keras. Terkadang kita marahi tingkah laku kakak yang mungkin teriak-teriak atau mungkin banyak tingkah, terlalu aktif sehingga mengganggu adik yang tidur. Ya harus kita maklum memang namanya anak-anak, kalau kita suruh diam nggak bisa, susah. Jiwanya jiwa bermain. Kita marah gara-gara kamu kak adik bangun. Bahkan kita pernah melihat ada seorang anak itu meninggal dunianya karena tertimpa kakak ketika tidur. Itu sang ibu ketika itu ya ada videonya nih. Sang ibu ketika itu baru ke rumah tetangga itu sebentar itu. Ketika pulang ternyata sang adik sudah wafat, sudah tidak bernyawa. Ternyata apa? Tertindih kakak yang tidur. Nah kalau seperti ini bijakkah? Apakah bijak? Ya orang-orang terus apa? Pada marahin kakak tadi nggak sangat bijak. Karena yang nama anak kecil nggak paham yang pertama, dan yang kedua dalam keadaan tidur seseorang itu nggak
nggak berdosa dalam tidur melakukan apa, nggak berdosa karena nggak dalam keadaan nggak sadar. Akhirnya meskipun sang kakak pun dimarahin orang banyak gara-gara kamu adik nggak ada, dan sang ibu pun akhirnya nangis juga, dik bangun dik gitu, dik bangun gitu. Padahal tadi apa? Ditinggal mana? Ditinggal tadi ke rumah tetangga. Bahkan juga dalam mungkin keteledoran istri dalam mendidik itu juga terkadang ya, jangan sampai seorang suami itu mudah memarahi istri, terutama ketika anak itu gelundung kalau bahasa Jawanya ya, jatuh dari kasur atau yang lainnya. Ya mungkin ketika sang ibu kecapean sehingga tidurnya terlalu lelah, kecapean sehingga apa? Anak sampai gelundung dari kasur itu ya, jangan sampai disalahkan istri. Memang kondisinya ya seperti itu, dimaklumi ya dalam kondisi seperti itu. Jadi bagaimana seorang murabi, seorang pendidik berusaha bijak untuk menyikapi masalah yang ada. Meskipun ya kita nggak suka dalam masalah tersebut, maka kita di dalam mendidik anak, maka harus kita tetap perhatikan dia tingkat kemampuan berpikir anak. Yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Jika memang di sana ada tarbiyah yang kurang pas, karena mungkin bisa jadi ada tarbiyah yang salah memang karena mendapatkan ilmu yang salah. Maka di sini bagaimana kita fokus kepada solusi. Ya sudah, anak sekarang sudah mungkin akibat tarbiyah yang kurang pas jadi seperti ini, ya tinggal bagaimana kita fokus ke solusi, bagaimana memperbaikinya. Maka demikianlah Ustadzah betapa dampak yang besar dari metode tarbiyah yang salah. Dampak yang besar dari apa? Metode tarbiyah yang salah itu sangat besar dampaknya. Berbeda dengan metode tarbiyah yang benar, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, namun tetap berada di atas petunjuk metode yang benar. Insya Allah dengan izin Allah akan menghasilkan dengan hasil yang baik, akan memperbaiki. Maka demikian Ustadzah yang terhormati Allah, di antara hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bijak dalam memfokuskan. Kapan fokus masalah, kapan fokus solusi, kapan fokus kekurangan anak, dan kapan fokus kelebihannya. Mungkin itu sebagai bentuk diskusi kita berikan tadi, ya kita bahas bersama. Yang barangkali ada diskusi ataupun pertanyaan dari para ustadzah sekalian, waktu kita persilahkan. Monggo. Sebelumnya apa tadi saya rekam soal saya kirimkan suami saya. Karena ini kebetulan emang ada tepat banget dengan masalah saya yang fokus gitu. Ini yang saya tanyakan mengenai fokus menggali potensi anak. Ini anak saya kan kelas 1 di Pondok Imam Bukhari kan. Biasanya kalau sudah mau menaiki jenjang berikutnya kan dia itu sudah tak bilangin nanti mau sekolah di mana gitu. Kalau saya lihat potensinya emang sebenarnya anaknya itu lebih kepada kayak public speaking, pokoknya yang dia komunikasi gitu loh. Cuman saya memang mengarahkannya ke sekolah yang dia bermanfaat salah gitu loh. Kan kemarin saya beri pilihan ke SD di Jember kayak gitu, tapi anaknya kan maunya ke kalau nggak SD di Jember ke Aisyah Bogor atau ke Lipia, nanti yang diterima di mana. Padahal pernah dianya mau ke UMJ yang sesuai jurusan, tapi saya itu kok
masih mikir gitu loh, kalau tidak dibekali dengan manhaj yang benar takutnya kan lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Karena dulu waktu SD-nya kan dia pernah di Sukoharjo, dan kebetulan memang saya lihat untuk perkembangan dia kediniahnya itu nggak bagus gitu lah. Ini di Imam Bukhari walaupun anaknya tuh ya kemampuannya cuma rata-rata bisa mengikuti karena memang kemampuannya seperti itu, saya merasa lebih baik gitu loh lingkungannya lah. Yang saya tanyakan, apakah arahan saya itu benar ketika saya lebih memilih mengarahkan anak saya ke sekolah yang bermasalah, walaupun saya sendiri belum lihat jurusannya itu apa saja di situ. Mungkin Ustaz kan sudah lebih berpengalaman, mungkin bisa memberi bacaan kepada saya. Terima kasih. Masya Allah. Permasalahan yang diangkat dalam diskusi kita Masya Allah, permasalahan yang sangat penting sekali, berkaitan dengan minat, bakat, kecenderungan anak untuk memilih dalam melanjutkan sekolah dan antara keinginan orang tua. Bagaimana kita menyikapi antara minat dan keinginan ataupun bakat anak yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan orang tua? Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah selama apa yang menjadi pilihan anak dan itu menjadi bakatnya dan itu menjadi potensinya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak dikhawatirkan sesuatu yang bisa memfitnah agamanya, yang bisa merusak agamanya, maka dalam hal ini sebaiknya orang tua itu mengikuti keinginan anak, dalam catatan apa? Anak tersebut aman agamanya, tidak terfitnah dan tetap bisa istiqomah, itu syaratnya. Itu sebagaimana mungkin seseorang yang mungkin ketika seorang orang tua menyekolahkan anaknya, terus mungkin anak lebih cenderung untuk milih jurusan kedokteran atau yang lainnya, gak masalah selama kita jamin keamanannya dan dari fitnahnya, dari rambu-rambu syariat juga. Meskipun di sini orang tua tetap berusaha bagaimana memotivasi anak, Jadi fungsi kita adalah, tugas kita bagaimana memotivasi anak untuk memilih ilmu syar'i. Kita pun di pondok juga demikian. Rasanya anak macam-macam, ada yang pengen jadi TNI, kemarin juga daftar TNI, ada yang polisi, ada yang ke kesehatan, ada yang ke teknik. Maka para ustadz pun hanya bisa mengarahkan, sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama yang nanti akan sangat bermanfaat. Meskipun kita tidak menafikan bahwasanya di lini-lini kesehatan, lini militer, TNI, polisi membutuhkan membutuhkan orang-orang yang kuat akidahnya, keimanannya, butuh seperti itu, Namun tetap kita arahkan yang namanya sesuai dengan misi-misi sekolah di pondok. Bagaimana misi kita agar nanti benar-benar menjadi seorang yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Kita berusaha tetap mengarahkan. Jadi anak-anak yang di pondok, kebetulan anak ketua tim pembina lanjut studi, jadi tetap kita anak-anak itu kita arahkan. Bahkan anak tetap memberikan usul semuanya daftarkan Madinah. Meskipun ada yang ingin jadi itu, jadi yang ini, kita daftarkan, barangkali dia diterima dan akhirnya berubah keinginan tersebut. Jadi sebagian ulama itu tolabna ilma wa malana kabirun niyah.
Sebagian ulama salaf mengatakan dulu di awal-awal kami menuntut ilmu, kami nggak punya niat kuat gitu. Jadi yang niatnya itu belum kuat. Namun ketika di pertengahan menuntut ilmu, Allah memberikan niat yang awalnya mungkin belajar nggak ikhlas, tapi karena barokahnya ilmu di pertengahan ketika menuntut ilmu bisa merubah menjadi ikhlas. Jadi fungsi kita atau tugas kita bagaimana tetap mengarahkan ini yang lebih bermanfaat, ilmu agama, dan ini lebih amanah dari segi fitnahnya. Di kampus ini lebih aman, nggak ada ikhtilat. Sedangkan di sana belum tentu kita bisa bersabar. Bagaimana bahayanya ketika belajar itu bercampur dengan lawan jenis. Meskipun ya itu dari segi bakat sama dengan bakat anak, tapi kita jelaskan bagaimana nanti. Dan banyak ustazah ketika kita tanya anak 12 yang sebentar lagi khidmah, yang sebentar lagi lulus, kita tanya, Mas nanti lulus kemana? Ada yang milih farmasi, ada yang milih kedokteran, ada yang milih bahkan ada yang milih teknik, ada yang milih kedokteran, macam-macam. Ya kita sebagai seorang murabi hanya bisa memotivasi kalau bisa Madinah, ya daftar Madinah, daftar ke Madinah. Dan Ustaz nggak bisa memaksakan. Nah kemarin ada beberapa yang ketika kedatangan TNI ada yang masuk memilih TNI. Ya kita nggak bisa melarang, karena itu memang kecenderungan hak anak seperti itu ya kita cuma mendoakan yang terbaik. Dan di sini Ustazah yang terhormati Allah, jadi memang benar di saat-saat anak dewasa seperti itu kan kita terkadang kalau mau maksa gimana memang kita cenderung memberikan kebebasan gitu tapi tetap kita arahkan. Kalau selama itu memang kita khawatir sangat membahayakan pada diri anak kita, anak yang sangat kita perhatikan, dan kita khawatirkan agamanya nanti kalau sekolah di sini, maka orang tua dalam masalah ini tetap punya power. Seorang ayah, seorang ibu tetap punya power di sini, punya kekuatan dalam tetap mengarahkan anak tetap berada dalam jalur koridor syariat. Jadi kita tetap mengarahkan mana yang terbaik, dan seandainya tetap memilih mungkin ilmu umum gitu kita pilihkan sekolah yang benar-benar aman. Nah sekarang kan banyak sekolah yang insya Allah lebih aman gitu dari segi fitnah syubhat atau syahwat. Ada sebagian sekolah yang di situ juga jurusannya umum tapi insya Allah lebih dekat ke manhaj salaf gitu. Dan yang penting dalam masalah ini, dalam menentukan hal ini perlu musyawarah, diskusi bareng. Ya ketika nyantai ngobrol bersama-sama dengan anak, dari hati ke hati kita jelaskan kalau kenapa kok Umi cenderung ke sini, kenapa, jelaskan alasannya. Karena terkadang sebagian anak itu cuma ikut-ikutan dengan teman-temannya, cuma sekedar ikut dengan temannya. Dan ini banyak di pondok hanya sekedar ikut dengan temannya. Maka di sini perlu bagaimana kita bisa memahamkan pada diri anak. Dan kita pun juga mungkin pernah mengalami ketika anak mau sekolah umum atau pondok. Anak mungkin cenderung ke sekolah umum, tapi orang tua punya power, punya kekuatan. Bahkan sebagian orang tua bahkan kalau nggak sekolah ini, kalau nggak sekolah yang aman, maka sebagian orang tua mengatakan maka Abi Umi nggak mau menyekolahkan kamu. Bahkan ada saatnya itu tegas. Kalau memang benar pilihannya itu sangat mengkhawatirkan gitu. Kita khawatirkan agama, terutama agama yang sudah dibina selama di pondok.
yang sudah dibina selama di pondok. Tapi kalau jurusannya itu nggak apa-apa nggih, jurusan umum tapi asalkan aman agamanya nggih, maka nggih kita dukung. Kita apa? Kita fasilitasi, kita semangati. Meskipun belajar umum jangan lupa ngaji, jangan lupa ikut kajiannya terus. Itu yang bisa apa namanya menjadi pertimbangan kita. Dan ini mungkin lebih apa ya? Kalau akhwat mungkin lebih agak berat nih dalam hal ini kan, beda dengan ikhwan. Dalam masalah apa? Menjaga diri kan, ketika ya meskipun sama-sama di situ kita perhatikan dengan keselamatan agama, keselamatan pergaulan. Karena memang mempunyai anak, terutama anak perempuan di zaman sekarang ini nih, orang tua banyak was-was, khawatir ya, karena ya perkembangan zaman. Gitu nih, jadi nanti bisa, yang penting diberikan saling apa? Saling memahami. Itu Ustazah, mungkin kita cukupkan karena sudah masuk waktu zuhur. Semoga di lain waktu bisa kita lanjutkan kembali materi dan diskusi kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.